Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini ya saya akan membahas tentang persamaan garis lurus. Untuk itu, sebelum kita mulai belajar ya kita baca basmalah terlebih dahulu dan juga doa ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbala. Oke, teman-teman selamat menyaksikan video pembelajarannya. Oke, kita mulai ya pengertian dari persamaan garis lurus. Coba dilihat teman-teman. Ya, persamaan linier yang mengandung satu atau dua variabel dengan pangkat variabel tertinggi adalah satu. Jadi pangkat tertingginya itu adalah satu ya. Kemudian bentuk umumnya seperti ini, ada dua ya. Yang pertama adalah Y sama dengan MX plus C, yang kedua adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi, kenapa ada dua gitu ya, karena di pilihan ganda nanti ketika ada soal ya, nah itu bentuknya bisa macam-macam, kadang kita harus mengerjakan sesuai dengan maunya soal ya. Nah, kalau di pilihan gandanya maunya Y sama dengan, ya kita ikutin. Kita hitung dan kita buat menjadi Y sama dengan. Tapi kalau soalnya maunya sama dengan 0, ya berarti kita bikin menjadi sama dengan 0. Begitu ya. Dan sini ya, M-nya adalah kemiringan garis atau gradien, ya, dan AB-nya nggak boleh 0, karena kalau 0 tinggal C itu konstanta. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, manakah di antara persamaan berikut yang termasuk persamaan garis lurusnya? Nah, coba dilihat di sini ada nomor 1 sampai 6. Ya. Tadi definisinya gimana? Variabel tertingginya 1. Oke. Nah, kita lihat di sini untuk nomor 1, Y sama dengan 4X plus 6. Nah, karena Y sama X-nya pangkatnya 1, berarti ini termasuk dalam persamaan garis lurus. Oke. Nah, untuk yang nomor 2-nya, coba dilihat. Y sama dengan min 5X plus 12. Maka dua-duanya juga sama ya, pangkatnya 1, maka benar. Nah, untuk yang nomor 3, karena kita lihat di sini ada X pangkat 2, maka dia bukan termasuk persamaan garis lurus. Begitu ya. Yang nomor 4-nya juga sama, karena X-nya pangkatnya 1, yang nomor 5 ada pangkat 3-nya, maka dia bukan persamaan garis lurus, dan nomor 6 juga termasuk persamaan garis lurus, gitu ya. Nah, itu dia pengertiannya. Nah, kita masuk sekarang ke grafiknya. Oke, kita masuk ke grafiknya. Jadi, berikut adalah langkah-langkahnya atau tahapan untuk membuat suatu persamaan garis lurusnya. Yang pertama di sini adalah tentukan minimal 2 titik sembarang. Nah, biasanya ya kita pakai titik sembarangnya itu adalah titik potong terhadap sumbu X dan juga titik potong terhadap sumbu Y. Ya, nanti ketika dia titik potong terhadap sumbu X, ingat ya, titik potong terhadap sumbu X artinya Y-nya sama dengan 0. Sebaliknya, kalau titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya yang sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian nomor 2, gunakan bantuan tabel. Jadi nanti kita bikin tabel. Yang ketiga adalah kita gambarkan kedua titiknya. Ya, kemudian kita tarik garis. Ya, kita tarik garis ya dari dua titik sembarang tadi. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Oke, ini dia contoh soalnya. Coba diperhatikan. Ya, tentukan grafik persamaan garis dari 3x min 2y min 12 sama dengan 0. Nah, coba tadi kita lihat ya. Masih ingat tahapan-tahapannya tadi? Yang pertama adalah kita gunakan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Nah, misalkan di sini, ya kakak mau pakai titik potong terhadap sumbu x, maka nilai y-nya sama dengan 0, seperti yang udah kakak sampaikan tadi ya. Y-nya sama dengan 0. Yaudah, ya, terus gimana caranya? Ya udah kita masukin y sama dengan 0 ke dalam persamaan soalnya. Kita ganti Y yang di sini dengan 0. Maka nanti akan dapat nilai X-nya gitu ya. Coba dilihat. Iya, kita masukkan Y sama dengan 0. Berarti kan 2 dikali 0 ya 0 ya. Maka yang tersisa tinggal 3X min 12. Gitu. Nah, min 12-nya kakak pindahin ke kanan. Oke. Min 12 kakak pindahin ke kanan. Akhirnya dia menjadi positif. Kemudian X-nya sama dengan 4. Gitu ya. Karena X-nya sama dengan 4, yang di sini kita tulis nih. Ya, kita tulis 4 dan titiknya menjadi 4,0. Begitu.
Kemudian, untuk titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0, seperti yang tadi kakak sudah sampaikan ya. Nah, kemudian kita gunakan tabel nanti sini ya, kita masukin si X-nya itu menjadi 0, nanti hasilnya berapa. Kita lanjutkan. Nah, berarti kakak pindahin ya, min 2-nya kakak pindahin ke sebelah kanan, berarti menjadi 2Y sama dengan min 12. Ya, 2-nya pindah ke bawah, berarti dibagi ya. Maka Y-nya sama dengan min 6. Maka titiknya adalah 0, min 6. Kemudian step yang berikutnya adalah kita menggambar ya. Kita gambar dulu titik-titik yang udah kita dapatkan. Kemudian, ya ini adalah 4,0 dan 0,6 di bawah. Oke. Kemudian kita tinggal tarik garisnya. Nah, inilah persamaan garis lurus ya dari 3x min 2y min 12 sama dengan 0. Begitu ya. Jadi kita masukin y sama dengan 0, x sama dengan 0. Nanti dapat titiknya. Gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Ini dia contoh soal yang kedua ya, perhatikan. Nah, tentukan grafik persamaan garis dari 5x plus y plus 7 sama dengan 0. Nah, seperti yang tadi kakak sudah sampaikan ya, kalau kita mau mencari titik potong terhadap sumbu y, berarti x-nya sama dengan 0. Tapi kalau kita mau mencari titik potong terhadap sumbu x, maka y-nya 0. Nah, sekarang kakak mau cari titik potong terhadap sumbu x-nya dulu. Ya. Nah, ini kakak misalkan dengan y-nya ya. Kalau misalkan kalau kita mau mencari sumbu x-nya itu titik potong terhadap sumbu x, itu kan hasilnya harus 0 di sini ya. Tapi karena kalau 0, kalau di kakak hilangkan, di kakak tutup gini, berarti kan min 7-nya ya. 7-nya pindah ke kanan jadi min 7. Min 7 per 5 dong jadinya. Nah, min 7 per 5 itu titiknya di mana? Karena kesulitan, maka ya si y-nya ini gimana caranya supaya hasilnya itu pas. Maka kakak memilih untuk ganti y-nya dengan sama dengan 3. Oke, jadi y-nya ini berubah menjadi 3. Kenapa? Karena kalau misalkan 0, hasilnya itu desimal ya. Hasilnya pecahan. Nah, sedangkan kalau kakak y-nya kakak ganti dengan 3, ini kan jadi 10. Ya nggak? Kalau kakak ganti jadi 3, 10. 10 pindah ke kanan, berarti jadi min 10. Min 10 dibagi 5, jadinya min 2 gitu kan ya. Artinya hasilnya pas. Tapi kalau misalkan 0, nah itu hasilnya nggak pas ya. Jadi titiknya itu ya agak kesulitan lah ya. Tapi kalau misalkan kita pakainya Y sama dengan 3, berarti kan jadinya 10 nih. Artinya angkanya jadi bilangan bulat, pas gitu. Ya, coba kita lanjut. Nah, ini kakak masukin Y-nya sama dengan 3, kakak masukin lagi ke sana. Nah, jadinya tadi kakak udah bilang ya, hasilnya X itu min 2. Berarti min 2,3. Inilah titiknya. Nah, untuk sumbu Y ya, untuk mencari sumbu Y, maka X kan kakak tutup nih. Nih, kakak tutup ya, nggak kelihatan kan? Nah, si 7-nya pindah ke kanan. Berarti jadi min 7. Y sama dengan min 7. Maka kita dapat Y-nya sama dengan min 7. Begitu ya. Nah, jadi ini pas ya hasilnya ya. Ini angkanya pas. Maka boleh dibuat jadi 0. Jadi kan kita pilih sembarang ya tadi ya. Di langkah-langkahnya itu pertama kita pilih sembarang titik. Nah, sembarang titik ini maksudnya adalah yang bikin mudah aja gitu ya. Titik yang mudah untuk kita gambarkan di koordinat kartesiusnya. Nah, ini kita udah dapat 0,-7. Yaudah, kita tinggal gambar ya di sini 2 min 2,3, kemudian satu lagi 0,-7 berarti di bawah. Nah, gitu ya. Kita tinggal tarik garis. Nah, kalau tadi titik potong terhadap sumbu x adanya di sini. Ini kan kira-kira ya nggak tahu ya, kurang tepat ya. Maksudnya angkanya itu kurang bagus lah. Nah, kita pilih y-nya itu adalah 3. Kalau y-nya 3, oh ternyata pas banget nih di sini nih, di min 2. Jadi lebih mudah untuk digambar. Jadi gitu ya. Jadi jangan bingung kenapa yang tadi y sama dengan 0, kok ini y-nya sama dengan 3. Karena untuk memudahkan saja. Begitu ya. Oke, insya Allah bisa. Lanjut? Lanjut. Oke, kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu tentang gradien ya. Gradien ini adalah nilai kemiringan suatu garis. Ya, jadi menyatakan kecondongan atau kemiringan suatu garis. Nah, dinotasikan dengan huruf M. Ya, M itu adalah gradien. Oke. Nah, cara menentukan gradien itu ada 3 tadi ya. Yang pertama adalah melalui 2 titik. Yang kedua, bentuk persamaan garis, yaitu aljabar. Ya, yang ketiga adalah gambar grafik
persamaan garis lurus. Nah, untuk yang pertama, kalau misalkan mal 2 titik, rumusnya adalah delta Y per delta X atau Y2, ya, Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Jadi, ketika nanti ada titik, ya namanya juga 2 titik ya, 2 titik otomatis ada X1 sama Y1, dan X2 dan Y2. Maka kita masuk ke contohnya. Misal ada titik A 2,-4 ya dan juga 7,3. Oke, dengan cara yang sama dengan rumusnya kita tinggal substitusi aja ya. Kita tinggal substitusi aja. Nah, berarti Y2 min Y1 per X2 min X1. Berarti 3 min min 4 per 7 min 2. Maka kita dapat 7 per 5. Bisa ya? Nah, oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang menentukan gradien pada bentuk aljabar. Ya, setelah tadi kita sudah membahas yang pertama, yaitu tentang melalui 2 titik. Nah, yang kedua adalah kalau bentuknya aljabar, yaitu dibagi 2 tadi ya. Yang pertama adalah bentuk eksplisit, ya, artinya Y sama dengan MX plus C. Yang kedua adalah implisit, yaitu AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi, kalau yang jenis yang pertama, ya, yang pertama ini gradiennya di mana? Gradiennya di sini nih, yaitu koefisien dari X-nya. Nah, itu adalah gradiennya. Sedangkan kalau yang bentuk implisit, ya, rumusnya adalah M sama dengan min A per B. Ingat, A itu yang bareng dengan X, B yang bareng dengan Y. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini dia contohnya. Nah, teman-teman bisa lihat yang jenis yang implisit yang mana, yang eksplisit yang mana. Nah, yang pertama, ini bentuknya adalah implisit. Ya, maka kita bisa gunakan rumusnya. Ya, bentuk implisit yaitu M sama dengan min A per B. Maka kita dapat, ya, gradiennya adalah min 2 per 3. Terus untuk yang nomor 2, ini bentuk apa ini? Karena sama dengan 0 ya, selalu ya. Berarti rumusnya adalah min A per B. Begitu, sama-sama implisit ya. Maka nilai gradiennya adalah 1 per 6. Untuk yang nomor 3, ini juga sama, bentuknya masih implisit. Ya, berarti rumusnya adalah min A per B. Berarti gradiennya adalah 3 per 5. Nah, untuk yang nomor 4, kita lihat gradiennya adalah 3 berarti ya. Karena MX plus C. M itu tadi gradien kan? Berarti 3 ini adalah nilai dari gradiennya. Begitu ya. Terus untuk nomor 5, ya kita ubah menjadi bentuk eksplisit aja. Dengan cara apa? Dengan cara kita bagi. Ya, kita bagi semuanya dengan 2. Kenapa dibagi 2? Supaya Y-nya jadi tinggal 1. Gitu ya. Berarti 2-nya ini pindah ke bawah. Jadi semuanya dibagi dengan 2. Maka gradiennya ya adalah min 5 per 2. Begitu? Nah, ini juga sama ya. Nah, kalau misalkan untuk yang nomor 6, kita ubah dia, ya, bisa ubah menjadi bentuk eksplisit boleh, implisit boleh. Ya, kalau mau bentuk eksplisit, berarti kita bikin jadi Y sama dengan. Gitu ya. Kalau kita mau buat jadi implisit, nah, X sama Y-nya ini harus berada pada satu ruas. Gitu ya, dan sebelah kanannya harus 0. Begitu. Oke, kakak pilih mau mengubah dalam bentuk implisit aja. Jadi si 3-nya kakak pindahin ke kiri ya, jadinya 3, atau ya sebelah kanannya, yang sebelah kiri ini kakak pindahin ke sebelah kanan. Jadi seperti ini ya, 3 min 4Y min 6 sama dengan 0. Ya udah, A yang bareng sama X, B yang bareng sama Y. Berarti min A per B. Berarti jawabannya adalah 3 per 4. Kalau misalkan mau diubah ke dalam bentuk bentuk apa namanya, bentuk implisit juga boleh ya. Kalau mau diubah ke dalam bentuk implisit, berarti seperti ini ya. Kakak pindahkan, ya jadi gini, 4Y sama dengan 3X min 6, begitu. Ya, 4 pindahin. Nah, berarti jadinya 3 per 4X min 6 per 4, gitu. Kan sama aja ya? Sama aja, sama-sama 3 per 4 juga. Karena gradiennya adalah ini. Ya, gradiennya adalah ini. Oke.
sama-sama 3/4. Begitu ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, kita masuk ke yang jenis ketiga, yaitu dengan menentukan gradien jika diketahui suatu gambar grafik dari persamaan garis lurusnya. Oke, ini dia grafik. Ya, grafiknya buat menjadi segitiga siku-siku dulu. Ya, kemudian mencari jarak sumbu X dan mencari pada sumbu Y-nya. Nah, rumusnya adalah ini dia. Ya, tinggi segitiga atau jarak sumbu Y dibagi jarak sumbu X. Nanti yang menentukan positif negatifnya adalah ini. Ya, ketika garisnya miringnya ke kanan, ya, ke kanan, maka dia bernilai positif, sedangkan kalau miringnya ke kiri, maka gradiennya bernilai negatif. Ya, meskipun gambarnya itu nanti titiknya itu di min 5 misalkan, min 5,0 misalkan. Itu kan jarak sumbu X-nya 0 sama min 5 kan ya. Artinya titiknya itu, ya namanya jarak itu kan selalu positif ya. Maka nanti yang dipakai adalah jaraknya 5, bukan min 5. Jadi yang menentukan positif atau negatifnya, sekali lagi, adalah jenis gambar dari grafik tersebut. Ya, apakah miring ke kanan atau miring ke kiri. Contohnya seperti ini. Coba teman-teman lihat. Ya, gradien dari gambar ini kira-kira gimana? Nah, kita cari dulu segitiga siku-sikunya. Ya, segitiga siku-sikunya kita dapat di sini ya. Nah, ini dia segitiga siku-sikunya. Nah, jarak sumbu X-nya, berarti ini ya. Jarak sumbu X-nya berarti 4, jarak sumbu Y-nya berarti 2, 12. Oke, jarak itu nggak ada negatif ya, walaupun dia tandanya di sini min 12. Oke, ini dia jarak sumbu X, yang ini jarak sumbu Y-nya. Oke, kemudian, ya karena garisnya miringnya ke kanan, ya udah. Berarti hasilnya positif. Begitu ya. Kemudian kita gunakan rumusnya, hasilnya adalah 3 ya, 12 dibagi 4. Inilah caranya. Nah, untuk cara kedua dengan menggunakan gradien 2 titik yang tadi. Ya, X1 yang tadi ya, delta Y per delta X. Ya, kita gunakan cara yang kedua. Nah, ini ada titik yang pertama ya 4,0, 0, min 12. Ini sebagai X1, Y1, X2, Y2. Kita gunakan rumusnya. Nah, yang ini ya. Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita tinggal ganti aja titiknya. Ya, berarti sama aja. Sama-sama 3 ya gradiennya ya. Sama-sama 3. Jadi ada dua cara di sini ya. Terserah teman-teman ya. Cuma kakak lebih condong ke cara yang nomor 1. Yaitu dengan menggunakan konsep ini ya. Miring kanan, miring kiri. Jarak sumbu Y per jarak sumbu X. Kalau ke kanan berarti positif, kalau ke kiri negatif. Karena kalau ini kan udah ya, biasanya kalau terlalu banyak rumus, ya nanti ini kan udah di cara sebelum. Tapi ya bisa juga, kalau misalnya kalian lupa dengan cara yang ini, bisa gunakan dengan konsep gradien melalui 2 titik. Seperti itu. Oke, contoh lainnya. Nah, gradien persamaan pada gambar berikut. Nah, ini sering banget nih. Lagi-lagi caranya sama, ya. Caranya gimana? Ya buat segitiga. Ya, buat segitiga siku-siku. Nanti ada sumbu X-nya dan sumbu Y-nya. Oke, sumbu X-nya adalah 5, 5 satuan ya. Dan sumbu Y-nya adalah 4. Ya udah, karena miringnya ke kiri berarti dia negatif, maka kita dapat gradiennya adalah min 4/5. Ya, alhamdulillah materinya cukup sampai di sini. Semoga apa yang Kak Putra sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk terus berlatih soal di rumah dan terus mengulang materi yang sudah disampaikan. Ya, itu aja mungkin yang bisa Kakak sampaikan. Ya, Kakak tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.